Dadakan. Minggu depan masih di sini Jawa. Hari Selasa, Rabu, Kamis. Oh iya ya. Oh ini Seto nih. Set. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam. Hadir lagi kita dalam acara rutin mingguan diskusi santai mengenai pelayanan obstetri dan ginekologi sehari-hari, yaitu tanya apa saja persembahan dari Departemen Obstetri dan Ginekologi FK UNER bekerja sama dengan POGI dan ID Surabaya dan menghadirkan staf dari Rumah Sakit Universitas Airlangga dan RSUD Dr. Sutomo. Dan pada minggu kali ini adalah seri ke-242 dari Divisi Obstetri dan Ginekologi Sosial bertemakan sosialisasi part 2 ini ya, tentang KMK yang baru, mengingat kemarin masih banyak pertanyaan, jadi mungkin nanti tetap menarik untuk kita diskusikan bersama karena ada kebijakan-kebijakan baru. Dan telah hadir di tengah-tengah kita yaitu kedua narasumber dan juga moderator, yang selaku moderator yaitu Dr. Hanifah Erlin, sebagai subspesialis Jinsos, Krisis Manajemen, dan juga kedua narasumber yaitu Dr. Rizky Pranadian, SPOG Konsultan Jinsos, dan juga Dr. Pandu Anindito Habibie, Endokrin. Dan seperti biasa, kami persilahkan kepada seluruh peserta untuk bisa memanfaatkan kesempatan kali ini mengenai topik kita kali ini mengenai update mengenai KMK terbaru dengan cara memanfaatkan fitur Q&A atau kolom chat atau juga bisa diskusi langsung dengan kedua narasumber dan moderator. Biasanya kalau pada sesi obstetri ginekologi sosial ini sangat menarik sehingga beberapa kali bisa diskusi langsung dengan raise hand supaya nanti bisa ngobrol dan tanya jawab langsung dengan narasumber dan moderator kita. Dan jangan lupa untuk memanfaatkan fitur Q&A, untuk mengakses laman pelataran sehat untuk bisa mendapatkan SKS terakhir mungkin di tahun 2025 ini. Jadi nanti maksimal pukul 12 malam, jangan terlambat supaya dapat mendapatkan satu SKP. Mohon maaf pada kali ini Dr. Brahmana selaku Ketua Departemen berhalangan untuk hadir, sehingga nanti kami serahkan langsung kepada Dr. Erlin selaku moderator untuk bisa memandu diskusi selama 1 jam ke depan. Kepada Dr. Erlin kami persilakan. Monggo. Ya, baik. Terima kasih Dokter Seto selaku host pada tas terakhir ya di tahun 2025. Matur nuwun sangat kepada seluruh senior dan sejawat yang masih setia untuk mengikuti tas. Dan pada kesempatan kali ini adalah kelanjutan dari eh, tas yang dengan narasumber Objinsa sebelumnya, yaitu tentang bagaimana penerapan atau aplikasi dari KMK tahun 2025 nomor 560 yang ditetapkan pada tanggal 10 Juni 2025 yang lalu. Dan tentu saja ini teman-teman yang sejawat di lapangan mungkin banyak yang masih berproses dan yang ditekankan kembali memang ini tujuannya sasarannya bukan hanya nakes saja tetapi juga pemerintah daerah, kemudian juga manajemen rumah sakit dan juga pihak-pihak yang lain yang apa namanya dapat mendukung terlaksananya KMK tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini sudah hadir bersama kita dua narasumber, yaitu Dr. Rizky Pranadian, SPOG Subspesialis Oginsos,
Selamat pagi, Dokter Rizky, Selamat pagi, Dokter Erlin. dan juga Dokter Pandu Hanindito Habibi, SPOG, MCAT Clean. Selamat pagi, Dokter Pandu. Selamat pagi, Dr. Erlin, Dr. Rizky. Nah, pagi ini kita ini ya membahas lagi tentang KMK 560 tentang Ponek yang pada kesempatan kali ini kita akan menekankan pada penerapan rujukan ya yang berbeda memang ya aplikasinya dibandingkan dengan KMK yang sebelumnya dan juga terkait dengan SC kategori 1. Ini dua hal yang pada pembahasan sebelumnya seperti pada pelatihan Ponek dan juga beberapa webinar sebelumnya itu sangat menimbulkan diskusi yang luar biasa gitu. Jadi mungkin pada kesempatan kali ini kita memberikan ruang untuk diskusi tersebut lagi ya, Dok. Mungkin untuk mengawali diskusi kita, terlebih dahulu Dokter Rizky mungkin ada yang akan disampaikan. Monggo silakan. Oke, siap. Oke, terima kasih, Dokter Erlin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, guru besar, para senior, teman sejawat semua yang setia selalu ya pada tas ya, tanya apa saja. Jadi hari ini saya akan eh, diskusi ya dengan Dokter Erlin juga dengan Dokter Pandu terkait dengan KMK 560 ya. Jadi terkait dengan pelaksanaan PONEK. Ini saya memang fokusnya utamanya nanti saya terkait dengan rujukan Dokter Pandu mungkin SC kategori 1. Jadi saya eh, langsung aja share screen ya. Jadi nanti biar. Oke. Ya, jadi memang kita fokuskan kalau yang materi saya adalah rujukan maternal. Jadi sekali lagi kalau kita melihat mengacu dengan latar belakang AKI dan AKB kita itu masih menjadi prioritas ya. Jadi tantangan nasional kita memang harus bisa menurunkan angka ini ya. Jadi memang kalau kita punya target harusnya di 2024 kemarin targetnya di 183 itu semoga tercapai. Bagi juga kita menyesuaikan dengan SDGs ya di 2030 harusnya dua digit jadi angka tiga angkanya 70 gitu ya. Dan memang sebagian besar seharusnya kematian maternal itu bisa dicegah melalui pelayanan rujukan yang cepat dan tepat. Sehingga KMK 560 ini hadir untuk memperkuat itu gitu ya. Jadi kesiapsiagaan dan jejaring pelayanan maternal neonatalnya kita perkuat lagi. Dan sebenarnya itu juga mengacu pada WHO 2025 terkait dengan pedoman maternal referral berbasis continuum care and respectful maternity services ya. Jadi artinya itu saling berkaitan sebenarnya hal ini. Nah, sehingga tujuan KMK yang baru ini 560 ini sebenarnya untuk meningkatkan mutu gitu ya. Jadi mutu keselamatan pelayanan maternal dan natal kita itu kita perkuat lagi. Dan sehingga standar dari rumah sakit Ponek yang 24 jam 7 hari ini kita perkuat gitu ya. Karena memang dengan diperkuat itu pasti memastikan selenggaranya sistem rujukan yang efektif dan berjenjang itu berjalan gitu ya. Nah, nanti kita agak sedikit bahas ya berjenjang ini apakah selalu harus berjenjang piramidal begitu kita lihat ya. Jadi sebenarnya kalau konsep dasar rujukan maternal itu memang kalau kita lihat sendiri ya, rujukan itu upaya pemindahan tanggung jawab pelayanan dari fasilitas yang lebih bawah ke lebih tinggi ya. Memang karena mungkin terkait dengan tidak bisanya penanganan kasusnya tersebut ya. Tapi secara prinsip itu harus cepat, tepat, aman dan terkoordinasi. Nah, itu penting. Kadang-kadang kita mungkin maunya cepat saja gitu ya. Sehingga kadang-kadang kita merujuk ke tempat yang tidak sesuai. Nah, akhirnya menjadi rujukan estafet ya karena berkali-kali dirujuk kembali akhirnya nah jadi cepat tepat itu juga penting. Aman itu memang harus mengalami suatu istilahnya tata laksana awal ya. Terkoordinasi itu berarti komunikasi yang efektif antar jejaring itu harus terjalin gitu ya. Hingga jaminan untuk ibu dan bayi mendapatkan penanganan optimal itu jadi nanti terjadi ya sehingga sesuai tingkat kasusnya. Nah, kalau kita lihat sekali lagi kita lihat kalau di FKTP itu pasti kita untuk memperkuat rujukan itu kita pasti melakukan deteksi dini risiko tinggi. Itu tidak bisa lepas dari antenatal care yang berkualitas.
Kalau kita bergeser lagi naik ke Puskesmas Ponet, berarti kita melakukan stabilisasi awal ya terhadap kasus gawat darurat emergensi yang terbatas. Barulah ke Rumah Sakit Poneng ini ya, penanganannya komprehensif 24 jam, sehingga kolaborasi lintas fasilitas ini penting untuk efektivitas rujukan. Jadi highlightnya memang kolaborasi lintas fasilitas gitu ya. Jadi itu yang harus diperkuat. Nah, kalau kita lihat sebenarnya alur proses rujukan ini sendiri itu kita bisa lihat dari sini ya. Nah, mulai dari persalinan, mencari tempat persalinan terdekat. Kemudian kalau memang sudah terjadi di level 1, mungkin dari non FKTP yang non Puskesmas Ponet ataupun level 2 Puskesmas Ponet itu ya terjadi rujukan ya misalnya tidak bisa menangani suatu kasus gitu ya. Akhirnya mencari rujukan di FKRTL lebih lanjut. Nah, di fasilitas kesehatan yang tingkat lanjut pun ini tolong disesuaikan dengan kondisi medis yang didapatkan pada ibu hamil. Ini yang menjadi poin. Ya, jadi seperti saya bilang, tepatnya tuh harus di sini. Harus tepatnya tuh di sini. Karena nanti apakah kita harus merujuk ke level 3 yaitu rumah sakit yang spesialistik, ya rumah sakit Madya, kalau kali ini ya kita bicarakan. Level 4 itu yang subspesialistik, rumah sakit utama, atau yang paling tinggi saat ini adalah level 5 rumah sakit perawatan super subspesialistik ya. Jadi multispesialistik kalau di itu ya. Jadi artinya itu rumah sakit yang paripurna. Sebagai contoh mungkin Rumah Sakit Dr. Stomo ya yang level 5 ini. Jadi dari itu kita bisa mengalami rujukan vertikal dan itu berbalik ya. Istilahnya itu ya istilahnya itu kalau memang dibutuhkan kekhususan itu bisa gitu ya saling melakukan rujukan vertikal. Vertikal itu bukan hanya ke atas saja tapi juga ke bawah juga bisa. Kadang-kadang banyak masalah mengartikan vertikal itu selalu ke atas. Tidak ya gitu. Karena memang apapun yang ada kompetensinya berbasis kompetensi itu bisa gitu ya. Nah, dan juga, nah ini yang ditekankan di KMK 560, skema kolaborasi antara fasilitas kesehatan primer dan rujukan. Kalau kita bisa lihat sendiri, di lingkup yang paling besar adalah Rumah Sakit Ponek yang nasional, itu yang kita lihat bilang tadi yang itu yang paripurna, itu bisa memberikan suatu pembinaan yang garis biru itu pembinaan. Dan sebaliknya gitu ya, dari rumah sakit yang provinsi, mohon maaf. Nah, itu juga bisa melakukan suatu rujukan dari rumah sakit provinsi ke nasional. Nah, sehingga intinya dari rumah sakit yang nasional ke provinsi ataupun ke rumah sakit Ponek yang di daerah itu bisa melakukan pembinaan terhadap puskesmas-puskesmas jejaringnya. Nah, inilah yang menjadi suatu proses skema kolaborasi yang efektif ya untuk fasilitas kesehatan ini. Jadi jangan lupa sebagai kita sebagai rumah sakit Ponek yang lebih tinggi gitu ya artinya secara SDM pengetahuan ataupun fasilitas itu bisa memberikan pembinaan dan itu juga sudah diatur juga ya istilahnya itu di KMK 560 ini dan juga itu juga sebagai suatu standar mutu maka dari itu akreditasi ya itu mesti ditanyakan bagaimana keterlibatan kita dalam membina jejaring. Nah, itu penting. Jadi, bukti kita membina jejaring itu juga harus diperlihatkan. Nah, maka dari itu pembinaan harus berjalan, gitu ya. Dan dari sini skema itu banyak sekali keterlibatan dinas kesehatan. Jadi, dinas kesehatan itu punya tanggung jawab besar yang melakukan kolaborasi ya, artinya sebagai suatu jembatan penghubung antara komunikasi antara yang di level nasional, provinsi maupun dia nah, dan yang di bawahnya di daerah gitu ya, di- itu bisa melakukan suatu kolaborasi yang baik gitu ya. Jadi tidak bisa, nggak mungkin rumah sakit ini tidak ada penghubungnya ya. Penghubungnya adalah dinas kesehatan. Jadi dinas kesehatan ini punya peran penting juga. Dan dinas kesehatan ini juga bisa melakukan lintas sektoral untuk sebagai penghubung kolaborasi fasilitas kesehatan gitu ya. Jadi ini penting dari DKMK itu dijelaskan betul, clear dinas kesehatan banyak perannya yang di sini gitu. Nah, ini modifiable factor yang berkontribusi ya, ini data yang saya ambil dari AMPSR, data agregatnya di 2024, bahwa memang keterlambatan itu masih mengacu tiga ini ya, terlambat dalam mengambil keputusan, terlambat dalam dirujuk di fasilitas kesehatan, dan terlambat mendapatkan pelayanan kesehatan. Jadi data-data yang kita lihat ini di nomor 1, 2, dan 3 ini masih terjadi gitu ya. Nah, jadi artinya kenapa masih ada terlambat di putusan, ya terlambat ya dalam perjalanan maupun
terlambat dalam kompetensi penanganan di rumah sakit. Nah, ya jadi itu masih maka dari itu saya sedikit sisipkan gitu ya, ditambahan dari WHO yang 2025 itu memang harusnya untuk menangani yang delay yang pertama itu memang kita harus melakukan edukasi tanda bahaya ANJ berkualitas gitu ya. Jadi sekali lagi ini untuk mendapatkan suatu proses rujukan yang baik gitu ya. Jadi namanya adalah mencari tanda bahaya gitu. Nomor dua, kalau terkait dengan delay nomor dua, transportasi yang rujukan cepat dan aman. Berarti ya memang secara geografis, jadi kita tidak boleh merujuk secara geografis ya. Jadi artinya kalau memang sudah tahu kondisinya ini beresiko, ya memang harus rujukannya segera dilakukan. Jadi namanya rujukan terencana atau dini berencana. Gitu. Dan yang terakhir adalah delay nomor tiga, berarti terkait dengan tim sarana dan komunikasi efektif di rumah sakit. Jadi pasien kalau sudah berhasil melewati delay satu, dua, jadi jangan sampai dia mengalami delay nomor tiga, karena itu kesiapan kita sebagai tim ya di rumah sakit dalam menangani suatu kasus ya dan harus kita lakukan secara komprehensif. Nah, jadi kalau kita lihat komponen utama rujukan maternal sendiri itu ada 6 poin di sini ya. Jadi yang pertama sekali lagi identifikasi dini, screening risiko tinggi masih harus dilakukan. Kemudian nomor yang berikutnya adalah stabilisasi tindakan awal ya. Jadi seperti kalau merujuk pasien berkelamsia berat harus pemberian ego sempat sesuai dengan indikasi. Ya, dan juga yang berikutnya komunikasi. Ternyata komunikasi ditekankan cukup sering ya di WHO ini ya. Jadi dan juga di KMK 560 juga tadi. Jadi koordinasi antar fasilitas dan pelaporan jelas itu penting gitu ya. Jadi kenapa komunikasi ini juga kita dulu pernah teliti ya bersama dengan Dr. Elin, Dr. Pandu juga. Komunikasi itu menjadi titik apa ya istilahnya itu poin penting bahwa banyak angka kematian ibu itu terjadi karena miskomunikasi. Nah itu ya tidak boleh terjadi lagi gitu ya. Jadi makanya sekali lagi koordinasi antar fasilitas ini penting harus dilakukan. Transportasi yang aman berarti memang kalau saat ini ya mungkin terkait dengan ambulans ya, maternal dengan petugas yang terlatih. Intinya mungkin poinnya adalah petugas yang terlatih dalam pendampingan. Kita dulu mengenal baksoku, nah gitu ya, ya. Jadi baksoku itu suatu anonim yang terkait dengan proses perencanaan rujukan. Itu ternyata petugas yang terlatih itu harus ada dalam pendampingan rujukan. Nah itu penting juga. Sekali lagi untuk mutu itu feedback loopnya. Jadi artinya laporan balik fasilitas penerima itu penting untuk ya. Jadi mungkin yang pas tempat yang merujuk itu juga tempat yang merujuk itu perujuknya itu juga pengen tahu kondisinya saat ini gimana sih yang pasien dirujuk. Nah itu ternyata penting sekali untuk laporan balik. Ya, jadi fasilitas penerima itu juga perlu dilakukan. Dan yang terakhir adalah monitoring. Nah ini ya kita sudah saat ini sudah mulai melakukan audit maternal dan natal secara berkala. Jangan lupa untuk melakukan hal ini karena ini sudah menjadi suatu kewajiban untuk melakukan monitoring. Terakhir, dalam monitoring dan evaluasi itu menjadi indikator utama kalau kita boleh lihat waktu tanggap rujukan, keberhasilan penanganan, dan masih memang angka kematian. Jadi sekali lagi untuk menjaga mutu kita harus melakukan ini gitu ya. Nah, audit maternal dan natal harus dilakukan secara berkala dan hasil evaluasinya itu sekali lagi bukan mencari siapa yang salah, tapi untuk perbaikan sistem dan mungkin ada yang bisa kita lakukan terkait dengan proses peningkatan kompetensi ya, akhirnya melakukan pelatihan yang berkelanjutan. Mungkin sekian dari saya, Dr. Elin. Terima kasih sebagai pendahuluan. Mungkin nanti bisa dilanjutkan lagi. Ya, terima kasih Dokter Rizky. Jadi tadi ya terkait dengan perubahan KMA 560 dibandingkan KMK sebelumnya tentang leveling Vaskes yang dulu ABC sekarang apa namanya yang subspesialistik, spesialistik dan multi subspesialistik gitu ya Ya, Dok ya. Rumah Sakit Madya Paripurna Utama. Nah, kemudian juga terkait rujukan itu tidak harus berjenjang. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan pasien dan juga kapasitas dari rumah sakit untuk merawat gitu ya dok ya. ya, Kemudian betul. juga ada pembinaan dan kolaborasi antar vaskes ini yang luar biasa ditekankan di sini. Bagaimana Betul.
rumah sakit, membina puskesmas sekitarnya, dan juga antar Ponek ini saling bekerja sama, kolaborasi gitu ya, Dok, terutama dalam konteks rujukan ini. Ini kalau kita lihat, memang kalau kita cermati, nggak cukup hanya organisasi profesi saja gitu ya, dari fasilitas kesehatannya, kemudian dari dinkesnya, pemerintah daerahnya, manajemen rumah sakit ini jelas harus sangat berkontribusi terhadap pola rujukan dan kesiapan fasilitas kesehatan untuk berperan di sini gitu ya, Dok ya. Betul. Maka dari itu Dokter Elin, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota itu punya peran yang sangat penting. Jadi itu di KMK 560 itu sangat ditekankan beberapa poin itu terkait dengan Dinas Kesehatan. Jadi sebagai penyusun rencana kegiatan kolaborasi atau istilahnya melibatkan mitra ya dengan kolaborasi antara Fasyankes ya. Jadi dan utamanya adalah penanggung jawab keseluruhan pelaksanaan kolaborasi. Nah, itu. Jadi artinya dinas kesehatan ini penting, kayaknya harus kita rangkul di untuk terselenggaranya PONEK ya atau penyelenggaraan rujukan yang baik itu. Gitu, mungkin gitu Dokter Ali. Baik, insight yang luar biasa, Dokter Rizky. Mungkin nanti bisa memicu diskusi. Ini sekali lagi, bila ada yang mau ditanyakan atau dikonfirmasi, didiskusikan, dipersilahkan untuk menuliskan di kolom Q&A ya untuk semua teman sejawat dan juga senior yang telah bergabung. Untuk selanjutnya dipersilahkan Dokter Pandu untuk memberikan materinya. Kalau ada, monggo dipersilahkan. Baik, terima kasih Dr. Elin. Mohon izin saya share screen. Nah, saya sudah terlihat nggih? Ya, sudah Dok. Ya, tadi saya sempat ngintip sebentar pertanyaan Dr. Haria mengenai apakah bisa dievaluasi begitu pelaksanaan KMK 560 tahun 2025 ini. Jadi memang banyak ya, salah satunya adalah ini. Jadi yang baru dari KMK 560 tahun 2025 adalah mengenai aktivasi kode bonek dan SC emergency kategori 1. Ini yang akan saya sampaikan. Nah, ini dokumen aslinya ya, tentang Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Waktu itu yang pertama tentang Ponek adalah nomor 1051 tahun 2008. Kemudian diperbarui tahun ini, tahun 2025 dengan KMK nomor 560 tentang Ponek. Jadi sebenarnya sudah cukup lama ya, update-nya setelah 17 tahun baru diupdate. Nah, seperti apa saja sih yang baru dari KMK 2025 itu? Ini saya coba buatkan tabel. Sebetulnya ini juga sudah sempat saya sampaikan sedikit waktu itu di tas Objinsos juga yang sebelumnya, tapi saya akan sampaikan ini lebih lebih detail pada kesempatan ini. Jadi untuk secara umum dulu bahwa KMK 2008 itu mengatur Ponek 24 jam di rumah sakit, itu intinya. Jadi bagaimana suatu rumah sakit bisa menyediakan pelayanan secara 24 jam Ponek, Continuous Service Availability. Jadi orientasinya adalah kesiapsiagaan fasilitas dasar. Belum ke mutu, jadi baru dari tiada menjadi ada. Waktu itu belum ada stratifikasi tingkat rumah sakit Ponek. Jadi semuanya dianggap sama. Yang penting rumah sakit Ponek. Ada Ponet, ada Ponek. Belum juga ada sistem aktivasi kode Ponek tadi dan indikator mutu seperti Decision to Incision Interval atau DII. Dan audit maternal perinatal waktu itu juga belum terintegrasi dalam regulasi. Jadi belum disebut dan belum terintegrasi dalam regulasi. Memang KMK 2008 waktu itu cocok di zamannya tapi belum cukup responsif untuk menghadapi tantangan menurunkan AKI-AKB yang masih cukup kompleks. Nah, KMK 2025 ini adalah Ponek komprehensif, bukan hanya sekedar pelayanan 24 jam saja, tapi juga tata kelola klinis, mutu, jejaring, dan SDM yang terstandar. Seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Rizky, ada stratifikasi rumah sakit Ponek, ada rumah sakit Ponek spesialistik, subspesialistik, dan multi subspesialistik. Kemudian juga ada aktivasi kode Ponek, di mana perlu mekanisme respon cepat secara multidisiplin, dengan kita menggunakan indikator mutu, SC emergency kategori 1, auto respon kurang dari 30 menit. Dan audit maternal perinatal ini menjadi wajib dan terintegrasi dalam regulasi PONEK itu sendiri.
Jadi ini merupakan transformasi regulasi dari fokus hanya siap buka menjadi clinical governance system yang menekankan mutu dan keselamatan pasien. Aktivasi kode PONEK adalah sistem respon cepat multidisiplin yang akan diaktifkan ketika terjadi kegawat daruratan obstetri dan neonatal atau early warning system internal rumah sakit untuk bisa memastikan seluruh tim bergerak secara paralel bukan secara sekuensial atau berurutan. Jadi filosofi dari aktivasi kode PONEK ini adalah dia multidisiplin, tidak hanya SPG saja yang bergerak, tapi melibatkan SPOG, anestesi, neonatologis, bidan, perawat lab farmasi, dan seluruh sumber daya rumah sakit. Koordinasi cepat, komunikasi lintas unit untuk mengurangi delay, jika terlambat ya. Dan kita menjadikan keselamatan ibu dan bayi sebagai prioritas utama. Aktivasi kode PONEK merupakan filosofi kerja bersama, cepat, terkoordinasi, multidisiplin, dan berorientasi pada keselamatan nyawa ibu dan bayi. Jadi POGI dan kemudian diadopsi oleh Kementerian Kesehatan itu mengkategorikan SC sebagai kategori 1, 2, dan 3, dan 4. Ya, di mana kategori 1 ini adalah suatu ancaman yang serius dan segera, immediate threat, di mana terdapat ancaman langsung terhadap nyawa ibu dan janin, diharapkan target decision to incision interval kurang dari 30 menit. Kemudian yang kategori 2 adalah serious compromise, ada kompromi kondisi ibu dan janin tapi tidak sesegera kategori 1. Kategori 3 itu yang biasanya kita sebut dengan urgent ya, dan yang kategori 4 adalah elective. Jadi mungkin ini situ, ini semi akut mungkin. Kemudian urgent dan elective sebenarnya seperti itu. Dan ini 2022 pengurus pusat POGI sudah mengeluarkan dokumen mengenai panduan klinis seksiosesaria. Di situ juga ada kategori 1, 2, 3, dan 4. Di mana kategori 1, 2 itu ada urgensinya, ancaman bagi ibu atau janin. Dan kategori 3 dan 4 itu tanpa ancaman nyawa ya bagi ibu ataupun janin. Di sini juga disebutkan bahwa sudah ada kategori 1 yaitu adalah waktu tanggap atau waktu respon maksimal 30 menit dari sejak keputusan, sejak decision sampai dengan insisi. Nah, kategorinya apa saja yang kategori 1? Yaitu adalah fetal distress menetap, kemudian prolaps tali pusat atau tali pusat menumbung, gagal vakum atau gagal forceps, gagal instrumentasi, adanya ruptura uteri iminen atau ruptura uteri yang sudah terjadi, serta perdana antepartum dengan perdana aktif. Maka kelima kasus ini, ya, fetal distress menetap, prolaps tali pusat menumbung, gagal instrumentasi, ruptura uteri, dan perdana antepartum yang flusus aktif itu masuk kategori 1. Sehingga waktu responnya dari keputusan sampai dengan insisi harusnya kurang dari 30 menit. Sehingga kalau misalnya ketemu 5 kasus tersebut tadi, maka kita perlu mengaktifkan kode PONEK. Ya. Jadi kita deteksi, setelah deteksi maka dilakukan keputusan. Di situ mulai dicatat waktu keputusan. Kemudian maka secara simultan, secara paralel ini obgyn, anestesi, pediatri, neonatologi, perawat bidan, OKA, lab mendarah ini perlu dinotis secara serentak. Entah menggunakan sistem komunikasi apa yang tersedia di dalam rumah sakit tersebut, karena rumah sakit pasti beda-beda kemampuannya ya, apakah dengan telepon, paging, alarm, atau WA. Kalau di rumah sakit Sutomo kita menggunakan semacam alarm, nanti akan saya contohkan. Kemudian nah seperti ini ya, ini sesuai dokumen dari KMK 560 itu sendiri. Jadi setelah dilakukan identifikasi, ini sebelum ini ya, identifikasi SC kategori 1, maka dilakukan aktivasi kode PONEK, maka ini semua langsung bekerja secara simultan, secara paralel. Jadi tidak secara berurutan. Setelah ini lakukan ini, setelah ini lakukan ini, tidak. Tapi dilakukan step A, B, C, D, E, F, G, H itu secara sekaligus. Jadi ada yang menyiapkan form consent-nya, ada yang menyiapkan darahnya, ada yang menyiapkan set resusitasi bayi, dan anestesi bersiap, dan seterusnya. Operasi bersiap itu secara simultan atau paralel. Nah ini yang saya contohkan bahwa kita di Sutomo itu bahkan sudah membuat PPK
SC kategori 1 itu 2021, bahkan sebelum panduan dari POGI itu keluar tahun 2022. Ini kita sudah punya PPK-nya. Jadi ini kategori 1, kategori kasusnya demikian. Kemudian, nah ini adalah alurnya. Jadi begitu ada suatu kondisi SC kategori 1 ya, misalnya fetal distress menetap, maka kita akan menyembunyikan alarm ya. Jadi di IGD Sutomo itu ada tombol yang kalau kita pencet itu alarm itu berbunyi keras, bising banget sehingga lantai 1 sampai dengan lantai 5 rumah sakit IGD rumah sakit itu kedengeran. Wah, ini alarmnya SC kategori 1 sehingga nanti anestesi bersiap, kamar operasi bersiap, dan kita membagi tugas seperti ini ya. Karena di Sutomo ada rumah sakit pendidikan, maka PPDS itu kita berdayakan dan kita bagi tugasnya. Masing-masing punya tugas. Misalnya contoh chief, kemudian senior patol, junior ini menelpon, kemudian WA blast. Jadi selain alarm pun kita juga menelpon dan melakukan WA blast ke seluruh pihak gitu ya. Termasuk melakukan ada yang inform consent, kemudian bahkan kita memberdayakan juga Satpol PP ataupun Satpam untuk menjaga lalu lintas, misalnya transportasi pasien itu dari VK atau dari IGD lantai 1 naik ke OK lantai 5, menyiapkan liftnya dan seterusnya. Nah, sehingga kita bisa mencapai harapannya waktu respon di bawah 30 menit. Nah, sebetulnya kita berangkat dari mana sih? Ini dari benchmark internasional dari RCOG Inggris dan didukung oleh ECOG dari Amerika. Ini sebagai good practice benchmark untuk SC emergency kategori 1 sebagai indikator mutu maternal. Nah, tapi ternyata di mereka sendiri pun sebagai pelopornya di Inggris itu nggak bisa mencapai 100% capaiannya SC kategori 1. Mereka cuma 60-70%. Dan di Amerika juga cuma sekitar 65%. Jadi tidak bisa mencapai 100%. Dan di negara-negara dengan low middle income country seperti Asia dan Afrika malah lebih rendah lagi, seringnya di bawah 30% bisa tercapai karena hambatan transport, SDM, dan logistik. Sehingga angka 30 menit itu tetap seharusnya dipakai sebagai indikator mutu dan patient safety yang sudah diterima secara global, tapi juga kita perlu penyesuaian ya, artinya secara lokal. Nah, ini yang bisa saya laporkan bahwa di Sutomo itu ini juga bisa menjawab pertanyaan Dr. Haria mengenai apakah bisa diukur. Seharusnya bisa, seperti kita melakukan evaluasi internal seperti ini ya. Di Sutomo tahun 2024 itu ada 66 kasus SC kategori 1. Kebanyakan memang 94% dipicu oleh gawat janin. Sisanya mungkin nomor 2 adalah antepartum bleeding dengan fusus aktif. Nah, ternyata di Sutomo pun dengan kondisi seperti yang seideal mungkin kita kondisikan tadi, ada PPDS, rumah sakit pendidikan itu hanya 82%, tidak bisa 100%. Dengan waktu respon rata-rata 28,1 menit. Tapi ada juga yang bisa mencapai 110 menit. Nah ini ya, karena mungkin berbagai kondisi ya yang di lapangan itu menyulitkan. Jadi nggak bisa kita mencapai itu. Sedangkan di Rumah Sakit Cipto, berdasarkan informasi yang saya dapat, awalnya juga sulit tercapai 100%. Tapi laporan mereka 2025 ini semuanya sudah 100%. Nah ini juga rumah sakit tipe A yang sangat ideal ini ibaratnya rumah sakit benchmark nasional begitu ya, baru bisa mencapai 100%. Ini pun juga mereka mencapai karena ada dikaitkan dengan remunerasi seluruh stakeholder. Jadi sampai dengan perawat, bidan, kamar operasi, kemudian anestesi, neonatologi, itu mereka kalau nggak bisa tercapai ini indikator ini maka remunerasinya bisa berkurang. Nah itu akhirnya menjadi semangat kerja gitu ya dan dilakukan audit tiap bulan. Nah yang jadi suatu kelemahan yang kita identifikasi di sini adalah di BPK POGI tidak disebutkan peran manajemen. Jadi hanya standar profesi yang dikeluarkan POGI mengikat untuk dilaksanakan oleh dokter SPOG. Jadi itu yang menjadi suatu kesulitan ya. Jadi standar waktu 30 menit ini sulit dicapai secara operasional, terutama di luar rumah sakit kelas A. Dan yang masih terjadi di kita, rumah sakit tipe B dan C, terutama daerah, masih banyak menggunakan sistem tim kamar operasi itu on call, bukan on site, sehingga respon time-nya pasti lebih lama.
Kemudian juga apakah waktu 30 menit itu dimulai saat keputusan atau saat informed consent. Nah, ini yang kemarin juga banyak menjadi bahan diskusi karena kadang-kadang ada yang mengeluh kesulitan untuk mendapatkan informed consent dari pihak keluarga. Ini sudah diputuskan tapi informed consent-nya masih butuh waktu 15-20 menit lagi. Itu informed consent saja butuh waktu 20 menit. Gimana nanti menyiapkan sampai dengan kamar operasi gitu ya. Jadi kemarin adalah jawabannya bahwa waktu respon itu dicatat sejak keputusan, seperti pada semestinya ya. Mengenai informed consent, kalau ini terkait nyawa, kegawatan, kita sudah diatur secara undang-undang bahwa kita tidak memerlukan persetujuan. Jadi kita bisa bertindak secara membypass begitu ya persetujuan keluarga. Kalau misalnya memang sulit, tapi kalau misalnya memungkinkan ya tetap kita mintakan gitu ya. Kemudian implikasi hukum dan medico legal, PPK menyebut DPCP wajib melaksanakan dalam 30 menit. Jika gagal tercapai, maka dokter berpotensi disalahkan. Nah, ini yang muncul keluhan-keluhan atau kekhawatiran ya. Gimana kalau misalnya kita memutuskan suatu SC kategori 1 tidak tercapai 30 menit, nanti kita bisa disalahkan secara medico legal. Nah, seperti itu ya. Padahal tanggung jawab untuk bisa tercapai 30 menit itu bukan hanya tanggung jawab individu SPOG yang bersangkutan, tapi adalah tanggung jawab rumah sakit secara keseluruhan ya. Jadi itu yang penting untuk kita pahami atau untuk kita resapi bahwa tanggung jawab tercapainya respon time 30 menit ini adalah tanggung jawab rumah sakit secara sistem, bukan individual. Nah, ini pengalaman RSCM tadi, Cipto menunjukkan keberhasilan 100% 30 menit adalah melibatkan seluruh elemen rumah sakit ya, bahkan penata anestesi, administrasi, manajemen, manajer OK. Jadi ini merupakan tanggung jawab rumah sakit bukan individual. Mungkin juga sama. Dan yang perlu kita mungkin sesuaikan dengan setting kita, situasi kita adalah jangan kaku menuliskan harus 30 menit, tapi mungkin kita bisa adaptasi, bahkan RCOG maupun ECOG, Inggris dan Amerika pun tidak bisa mencapai 100% ya. Jadi yang harus kita tuliskan di PPK adalah in most situation within 30 minutes. Jadi dalam kebanyakan situasi maksimal 30 menit, bukan harus semua situasi gitu ya. Jadi kita bisa adaptasi ke konteks Indonesia tidak terlalu kaku tanpa mempertimbangkan karena tanpa mempertimbangkan variasi kapasitas rumah sakit dan sumber daya. Baik, ini kesimpulannya tanggung jawabnya harusnya adalah di rumah sakit bukan di DPJP. Kemudian definisi waktu ini adalah decision dari sejak keputusan. Kemudian jangan dijadikan terlalu kaku 30 menit. Tapi tetap kita jadikan pedoman dan evaluasi ya, karena ini juga suatu benchmark yang bagus. Jangan artinya tidak kaku kemudian tidak dilakukan, tetap dilakukan, tapi supaya tidak menjadi suatu implikasi hukum yang berbahaya atau membahayakan DPJP, maka kita tulis seperti ini ya, wordingnya in most situation within 30 minutes berdasarkan kemampuan rumah sakit. Oke, mungkin itu Dr. Erlin yang bisa saya share di sini kali ini. Terima kasih Dokter Pandu. Ini materinya komprehensif banget gitu ya, sampai aplikasinya juga apa hambatan-hambatannya dan juga bagaimana solusi yang bisa dipertimbangkan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. Ini luar biasa. Eh, jadi tadi kalau kita simak ya dari materinya Dokter Pandu, memang faktor yang berperan untuk bisa mensukseskan 30 menit untuk SC kategori 1 itu banyak ya. Faktor klinis, pengambilan keputusan, kemudian juga faktor SDM-nya, kesiapan fasilitasnya, kemudian juga bahkan administratif dan legal tadi juga sudah disinggung, anestesinya, kemudian infrastruktur dan logistik, NICU, ICU, udah macam-macam kan. Nah, ini ada beberapa pertanyaan gitu yang pernah disampaikan oleh teman sejawat gitu ya. Kalau memang sebuah rumah sakit itu mau ke arah sana gitu, step by stepnya itu seperti apa yang disarankan, Dokter Pandu mungkin, untuk bisa memulai ke arah sana gitu, dari yang sebelumnya sama sekali tidak pernah memperhatikan respon SC kategori 1 gitu. Ya, baik Dr. Erlin. Jadi Mm-mm. bagaimana step awal ya, first stepnya untuk bisa mencapai ke arah sana.
Yang pertama mungkin bisa saya sarankan adalah kita perlu menggandeng manajemen rumah sakit kayaknya Dokter Elin ya. Hmm, Karena tanpa dukungan atau support dari manajemen rumah sakit kita sulit bisa misalnya kalau untuk bergerak sendiri. Seperti ya, tadi yang saya sampaikan, waktu saya menggodok PPK di Sutomo itu saya melibatkan kepala IGD, kemudian Yanmed, karena dari mereka itu nanti yang bahkan sampai direktur ya levelnya itu yang nanti bisa menggerakkan misalnya anestesi, kemudian neonatolog. Kalau misalnya kita aja yang woro-woro gitu mengumpulkan hanya DPJP option ya sulit. Jadi kita butuh dukungan dari manajemen. Nah, dukungan manajemen ini bisa kita dapat karena kita punya punya dasar bahwa nomor satu sudah ada KMK-nya gitu ya. Jadi sudah ada dokumen nasional yang mengatur hal ini. Satu nasional dan global juga bahkan ya. Jadi benchmark globalnya juga sudah ada. Dan yang nomor dua adalah bahwa indikator SC kategori satu itu juga jadi suatu indikator mutu yang diterima dengan bahkan ditanyakan oleh akreditasi begitu Dokter Elin. Jadi kamu mengaku Rumah Sakit Ponek bagaimana respon kategori satumu begitu ya. Jadi ditanyakan. Mungkin begitu Dokter Elin sebentar. jadi tanggung jawabnya itu bukan individu gitu ya dok ya. Jadi ini Betul. adalah tanggung jawab sistem gitu ya. Ya. Baik. Dan tadi juga sudah disinggung Dokter Pandu bahwa terkait dengan Monef kinerja Ponek ini memang kayaknya kalau dilihat dari KMK sebelumnya 1051 sama KMK 560 ini lebih lebih objektif lagi gitu ya pengukurnya. Bahkan kalau kita lihat mungkin di KMK 560 ini Monefnya lebih jelas bahwa dia meminta continuous quality improvement, patient safety, kemudian accountability lintas level gitu ya. Dan juga memang posisi Dinkes tadi betul disampaikan Dokter Rizky ya, bahwa posisi Dinkes itu memang sebagai pembina dan juga evaluator jejaring Ponek gitu ya dok ya. Ya, ya Dokter Elin setuju. Kalau lihat ceritanya Dokter Pandu tadi saya juga ya ikut ya sedikit ya mau bantu Dokter Pandu untuk menyelenggarakan SC kategori satu. Nomor satu yang pertama nggak mudah, betul sekali. Jadi nomor satu menggandeng manajemen itu langkah yang tepat karena memang dari poin-poin yang tadi disampaikan Terpandu tadi itu kalau nggak ada manajemen sulit ya mungkin sulit jadi sekali lagi kita sebagai seorang klinisi ini harus punya istilahnya ya harus ini ya tidak hanya mikir klinisi aja gitu ya jadi harus memikirkan suatu tingkat manajemen manajerial lah istilahnya begitu jadi itu mungkin yang harus kita kembangkan sebagai kita sebagai seorang SPOG ya karena SPOG itu ternyata apalagi kait dengan Ponek itu nggak hanya bisa ngurusi klinis gitu aja ternyata Dokter Elin ya Dokter Pandu kita harus bisa ngurusi semuanya gitu ya semuanya termasuk manajerial sistem gitu ya jadi nah itulah yang memang harus kita dan untungnya alhamdulillah sudah ada panduannya sekali lagi kita di sini untuk mensosialisasikan membantu gitu ya teman-teman di sini ya istilahnya membantu untuk mensosialisasikan lah begitu. Oke, gitu mungkin Dokter Elin. Ya, terima kasih Dokter Rizky. Ini kita ke Q&A dulu ya. Jadi ini ada dua penanya setia ini. Setiap tas pasti beliaunya ikut dan bertanya. Ini Dokter Indi Suryadi. Selamat pagi dokter. Beliau bertanya tentang Eh, salah satu keterlambatan adalah keterlambatan mendapatkan penanganan. Di lapangan, khususnya di bagian obstetrik, kita lihat di Sutomo atau Rumah Sakit UNER ini maksudnya ya, yang ready dari segi tenaganya, khususnya operator, dokter anestesi, dokter anak. Itu pun jujur saya akui sulit atau lama untuk merujuk ke sana. Untuk hal ini bagaimana solusinya? Silahkan dokter Rizky ini kayaknya. Waduh, Ya. ini pertanyaannya berat gitu Apa? ya. Jadi gini, ya enggak, terima kasih. Artinya memang saat ini karena tadi saya sudah kita sampaikan ya, jadi Hmm. rujukannya itu memang tidak berjenjang. Saya setuju, dokter. Ya, jadi memang artinya rujukan gawat darurat itu bisa melalui lintas gitu ya. Jadi, tapi saya lagi karena kalau eh, di rumah Sutomo itu mungkin lama itu mungkin terkait dengan proses ini ya, rute dan call taker ya. Jadi artinya itu merasa jauh lebih lama. Nah, maka dari itu dok, mungkin ya jadi artinya komunikasi ini nggak boleh putus di situ gitu dok. Jadi tidak boleh hanya menunggu di rute atau call taker aja. Jadi dokter, boleh dokter kita kontak dengan ya karena memang ini rumah sakit
rujukan ya istilahnya tertinggi ya. Jadi artinya mungkin bisa kontak dengan beberapa DPJP terkait itu ya nggak apa-apa dok, monggo ya kalau terkait dengan lama lama ya. Mungkin nanti dokter Elin bisa nambahin ya. Nah, misalnya ini kalau proses yang lama ya, dan juga mungkin ya mohon dimaklumi karena tadi sekali lagi karena kami ini Rumah Sakit Dostomo itu rujukan yang terakhir gitu ya, banyak banget rujukan yang lain, nah, atau mungkin membutuhkan ruang resusitasi ya itu kadang-kadang atau membutuhkan NICU ya itu kadang-kadang terkendala di situ. Jadi memang kita harus menanyakan beliau-beliau ini gitu ya sebagai suatu komprehensivitas kita ya, jadi biar kita tuh datang pasien tuh biar bisa kita lakukan tindakan secara baik ya, istilahnya penanganannya secara baik gitu. Nah, takutnya misalnya ruang resusitasi penuh, kita tidak bisa melakukan tindakan secara baik, akhirnya pasiennya mendapatkan outcome yang kurang baik. Nah, itu mungkin yang kadang-kadang lamanya itu di situ menunggu secara berkala, ya ruang resusitasi, ruang NICU. Kadang-kadang di situ apa ya, istilahnya bukan keterlambatan ya, istilahnya itu memang tadi itu ya. Juga ya dok ya. Iya, iya, memang itu penting sekali untuk kita sampaikan gitu ya. Jadi memang kalau nggak kita sampaikan karena penuh nanti kalau pas dah ngerujuk, mohon maaf ya, misalnya ngerujuk tanpa kontak dengan kita, malah kasihan pasiennya, pasien tidak mendapatkan perawatan yang terbaik, akhirnya mendapatkan ya itu tadi malah komplikasi, malah itu kasihan pada pasiennya. Maka dari itu pemetaan kemampuan rumah sakit ini perlu juga harus dibagi gitu ya. Jadi sekali lagi di Surabaya selain rumah sakit tipe A itu juga ada rumah sakit misalnya yang lain ya, RSHR, rumah sakit Kemenkes itu misalnya ya. Nah, itu juga bisa jadi solusi ya, kolaborasi yang bersama. Tadi sekali lagi kolaborasi antar Ponek itu penting juga seperti dikatakan Dokter Elin tadi. Oke. Mungkin gitu Dokter Elin. Mungkin. Ya, justru ini rasanya ya pentingnya KMK 560 ini lebih eksplisit lagi tentang bagaimana kapasitas dari sebuah rumah sakit Ponek dan bagaimana persyaratan dari rumah sakit Ponek gitu. Di mana sudah jelas disebutkan bahwa rumah sakit Ponek 24/7 gitu ya, Dok ya. 24 jam 7 hari itu harus bisa memang menangani pasien gawat darurat. Mungkin Dokter Pandu ada menambahkan lagi, Dok. Oh ya, terima kasih Dokter Elin. Jadi Ya. setuju dengan Dokter Rizky dan Dokter Elin bahwa ya memang justru titik berangkatnya dari KMK 560 ini dibuatkan standarnya dulu. Nanti mau nggak mau pasti Vaskes akan menyesuaikan dan mengikuti kan, kan mau nggak mau. Dan itu juga suatu hal yang bagus sebetulnya, bahwa nanti ke depannya perlu ada perbaikan mutu ya Dokter Elin. Bukan hanya sekedar ada pelayanan tapi juga mutunya bagus. Artinya ya ada ketersediaan sarana prasarana, ada ketersediaan SDM yang bisa onsite misalnya gitu ya. Ya. Mungkin saat ini mungkin kita ngelihatnya masih wah kayaknya nggak mungkin, sulit, tapi bisa kok, dan kita mungkin cepat ataupun lambat akan bergerak ke arah sana. Kayak misalnya di Sutomo kan dokternya semua onsite karena ada PPDS, di Ya, BJP juga ada jaga onsite. itu onsite. Bahkan waktu saya sempat apa namanya ke sana ke Swedia itu, saya tanya itu misalnya ada keputusan SC yang emergency, itu kamar operasinya tinggal nyebrang aja dari VK. Jadi mereka bisa di bawah 10 menit dari keputusan bahkan sampai sampai bayi lahir. Jadi karena anestesinya onsite, dokter bukan PPDS ya, DBJP, DBJP obstetrinya onsite, itu bisa cepat banget gitu. Dan mungkin nanti kalau misalnya ada eranya One Doctor One Hospital, saya nggak tahu kapan, tapi mudah-mudahan One Doctor One Hospital, tapi tetap anunya remunerasinya baik ya. Itu malah senang Amin. kita ya. Yang penting apa namanya lah gitu. Jadi dengan demikian nanti ya cepat ataupun lambat kita bergerak ke arah perbaikan mutu begitu. Jadi salah satu yang bisa dilakukan ya untuk saat ini ya mulai mengadaptasi dengan aturan yang ada, yaitu dengan cara mengatur SDM, mungkin itu terelin ya, mengatur SDM bila memungkinkan ya, mengatur jadwal jaga onsite, Ya. tim OK-nya, kemudian membuatkan PPK-nya,
kemudian DPJP obstetri, anestesi terutama itu kalau bisa ada onset atau dibuat waktu respon lah. Ya, Gitu. ya Dokter Pandu, terima kasih. Jadi sebuah sistem itu kan ya dibuat untuk memfasilitasi masalah-masalah di lapangan, dan KMK 560 kan dia udah menentukan bahwa rumah sakit Ponet harus 24 jam 7 hari, kemudian harus ada OK yang siap dan seterusnya. Nah, ini memang karena tidak mungkin kita hanya mengandalkan dari rumah sakit tersier, dan kebijakan turunannya itu disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing. Kayak di Jakarta itu karena memang transportasinya, mungkin ini terkait pertanyaan Dokter Haria ya. Jadi karena saya pernah tahu sendiri, beliau menceritakan bahwa di rumah sakit beliau swasta di Jakarta itu ada onsite. Karena mustahil kita bisa sampai di tempat 30 menit gitu di area di Jakarta. Jadi memang ada hal-hal yang perlu dicermati bersama bahwa ketentuannya ini sudah jelas, tapi aturan turunannya SOP di rumah sakit yang itu memang diharapkan untuk bisa diciptakan di masing-masing vaskes terkait dengan KMK ini itu disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing gitu ya. Tapi untuk indikator yang sudah jelas, ini memang tetap seperti itu adanya gitu. Jadi memang Ponek harus 24/7 dengan respon SC kategori 1 kurang dari sama dengan 30 menit. Kemudian juga ada tim Ponek gitu ya. Dan itu semuanya bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah yang selama ini sudah didetek ada di lapangan gitu. Tapi memang yang jadi masalah sekarang, bagaimana fasilitas-fasilitas kesehatan ini bisa berproses untuk ke arah sana. Dan tadi sekali lagi memang betul Dokter Pandu dan Dokter Rizky tadi sepakat sekali kita semua harusnya ya bahwa dukungan dari manajemen rumah sakit gitu, direksi, kemudian juga pemerintah daerahnya dan juga dinas kesehatan ini harus bulat gitu ya, berkolaborasi bersama dan visinya harus sama juga gitu untuk masalah ini. Baik, tadi pertanyaan yang ketiga ini tentang SC ya. Tadi mungkin saya singgung sedikit, tapi monggo Dokter Pandu. Ini pertanyaannya, insisi kurang dari 30 menit sejak diputuskan SC. Ini mungkin pada saat kita dikonsuli per telepon ya, dan kemudian kita putuskan untuk SC. Jadi SPOG-nya ada di rumah, di mana tempat tinggal ke rumah sakit itu lumayan jauh, karena ada yang juga seperti Dokter Haria, karena saya antar kota dalam provinsi. Kalau saya putuskan berangkat ke rumah sakit itu dalam kondisi sepi saja minimal 30 menit. Bagaimana kalau macet gitu ya. Nah, ini bagaimana sarannya Dokter Pandu mungkin bisa bantu menjawab. Oke. Ya, sebetulnya tadi juga sudah saya sampaikan bahwa 30 menit itu tuh tidak kaku ya, Dokter Elin, tidak Ya, kaku dan harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing rumah sakit. Karena nggak mungkin misalnya rumah sakit di Maluku gitu atau di Jakarta yang tadi mungkin macetnya Jakarta kayak gitu ya. Atau ya, misalnya di rumah sakit daerah yang satu kabupaten SPG-nya cuma 2 gitu, saya nggak tahu. Tapi yang perlu apa namanya perlu dibuat adalah tetap suatu dokumen SOP atau PPK begitu dengan gold standarnya adalah SC kategori 1 waktu respon keputusan sampai dengan insist. insisi 30 menit. Nah, tapi ada anunya, ada disclaimer-nya gitu. Jadi disesuaikan dengan kondisi masing-masing rumah sakit. Nah, Hmm. itu saran saya eh, apa namanya disclaimer-nya itu yang perlu didiskusikan di masing-masing rumah sakit. Bagaimana sih eh, best case scenario-nya dan worst case scenario-nya begitu di rumah sakit tersebut. Karena kan tiap rumah sakit kondisi dan situasinya berbeda-beda. Itu yang perlu nanti apa namanya dirumuskan dan disepakati bersama antara masing-masing DPJP dan manajemen rumah sakit begitu, Dokter Lin. Tapi bukan berarti kita tidak apa namanya ya, tidak menerima dan tidak menyesuaikan sama sekali dengan KMK baru ini. Jadi menurut saya apa tapi syarat dan ketentuan berlakunya ini yang perlu di apa namanya disesuaikan dengan masing-masing kondisi rumah sakitnya. Itu perlu ketemu antara masing-masing DPJP dengan manajemen. Oke, kita sepakati best case scenario-nya adalah kita bisa mencapai 30 menit. Worst case scenario-nya
berapa yang bisa kita sepakati, misalnya apakah 1 jam, apakah bagaimana dengan kondisi tertentu. Kalau misalnya tidak bisa tercapai, misalnya bagaimana mitigasinya, bla 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 begitu. Misalnya DPJPA tidak bisa tercapai, apakah bisa di backup oleh DPJPB dan seterusnya. Mungkin begitu. Masing-masing rumah sakit punya inovasinya sendiri-sendiri. Seperti tadi saya sampaikan di Sutomo, saya buat seperti itu dengan setelah saya beberapa kali berdiskusi dengan banyak pihak, gitu, Dokter Hmm. Erlin. Dan juga waktu kita buat waktu itu kan ada simulasi-simulasi ya dok ya. Betul. Ya, Nah, kita jadi itu bisa simulasikan. dipakai tuh simulasi skenario. Ya, entah skenarionya dokter sedang tidak di tempat, skenarionya dokter lagi operasi yang lain, skenarionya itu apa namanya bisa dilakukan ya simulasi-simulasi itu. Iya, Dan jangan lupa selalu ada audit dan evaluasi dan betul. perbaikan supaya nanti tetap Betul. tercapai targetnya. Iya, jadi menentukan sendiri indikatornya gitu ya. Tapi memang indikator-indikator yang terkait dengan kinerja Ponek itu secara implisit juga ada ya di KMK. Kalau kita apa namanya implisit di KMK 50 itu ada SOP Clinical Pathway Kedaruratan, kemudian log aktivasi Ponek SC kategori 1, audit klinis rutin, termasuk AMP ya. Jadi tidak hanya untuk pasien meninggal, tapi untuk kasus-kasus yang near miss. Kemudian Betul. kasus-kasus sulit yang dihadapi, kemudian dokumentasi RCA kalau ada kegagalan sistem, itu secara implisit ada semua. Kalau kita cermati dari KMK 560, yang harapannya nanti bisa membantu teman-teman di lapangan untuk bisa ini ya, kita menggiring bersamalah keberhasilan vaskes kita masing-masing untuk bisa memenuhi standar PONEK tersebut gitu. Baik, tak terasa waktu sudah hampir habis. Mungkin untuk sebagai penutup, dipersilakan kepada Dokter Rizky dan Dokter Pandu untuk memberikan rangkuman ataupun take home message untuk para peserta tas kita pada hari ini. Dipersilakan Dokter Ya, Rizky. ya. Terima kasih, Dr. Lin. Ya. Jadi intinya memang terkait dengan KMK yang baru ini 560 2025 itu sejatinya memang sistem rujukan maternal yang kuat itu harapannya bisa menyelamatkan nyawa ibu dan bayi. Itu yang utama, pasti ya. Jadi artinya dari situlah memang ternyata tulang punggung untuk gawat darurat maternal itu memang pelayanan Ponek yang 24 jam 7 hari itu secara baik ya, secara istilahnya itu secara baik lah, secara mutunya secara itu ya. Maka dari itu marilah kita perkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektoral ya. Jadi artinya sesuaikan dengan istilahnya itu patient safety dan patient centered care ya. Jadi kita harus mengacu sekali lagi kita mengacu ke pasien ya, utamanya ke pasien bukan ke diri kita sebagai klinisi. Jadi kita utamanya adalah ke pasien sehingga dengan ada bantuan KMK 560 ini semoga itu kita bisa jauh lebih baik gitu ya, jauh lebih baik. Ini upaya bukan untuk mempersulit sekali lagi. Kadang-kadang mungkin pemikiran teman-teman takutnya, oh ini kok sulit banget, ya, sulit. Nah, enggak. Insya Allah ini untuk membantu kita sendiri kok, gitu ya. Sekali lagi untuk membantu kita sendiri agar kita itu secara mutu baik dalam pelayanan pasien-pasien kita. Sekali lagi untuk patient safety dan patient center care, gitu ya. Jadi sehingga dengan rujukan yang baik tadi yang terkait dengan audit, nah itu menjadi tolak ukur kinerja kita sendiri. Oke, sekalian dari saya Dr. Edin, terima kasih. Terima kasih Dokter Rizky. Silakan Dokter Pandu. Ya, baik. Terima kasih Dokter Elin. Jadi saya setuju dengan Dokter Rizky. Jangan dijadikan momok. Ini justru yang kita tunggu-tunggu setelah 17 tahun ya Dokter Rizky. Enggak, 2008 sampai betul. 2025. Ponek mau dibawa kemana gitu? Apakah gitu-gitu aja? Justru ini jadikan semangat untuk perbaikan. Jadi jangan jadikan suatu beban, jadikan suatu semangat. Dan supaya tidak menjadi beban bahwa salah satu yang saya sampaikan di sini adalah mengenai SC kategori 1 bahwa itu tetap bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing kemampuan di rumah sakit eh, Prof. Dokter sekalian. Jadi apa namanya semangatnya semangat perbaikan, intinya untuk patient safety dan patient centered care. Jadi kita selalu apa namanya continuous improvement begitu ya, seperti yang tadi disampaikan oleh di awal waktu Ya. awal presentasi saya. Oke, matur nuwun Dokter Erlin.
Baik, terima kasih untuk kedua narasumber yang luar biasa, Dr. Rizky Pranadian dan juga Dr. Pandu Haninito Habibie. Sekian edisi TAS di akhir tahun 2025. Jadi kesimpulannya bahwa KMK 560 ini jangan dijadikan momok, tapi justru membantu kita para tenaga kesehatan untuk bisa bekerja dalam sistem yang baik gitu ya Dok ya, yang sudah siap untuk membantu kita bekerja dalam mentata laksana kegawat daruratan maternal. Baik, dari saya cukupkan sekian. Saya kembalikan kepada Dr. Arief Tunjung Seto. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi Oh, wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Dr. Erlin, Dr. Rizky sudah membawakan diskusi luar biasa seru. Jadi semuanya, jadi sekali lagi tadi pesan-pesannya saya kira sudah disampaikan oleh ketiga narasumber dan moderator kita. Jadi semoga KMP ini ke depannya akan memberikan sistem layanan yang lebih baik ke depannya. Sekali lagi terima kasih. Kita ketemu ke Tanya Apa Saja tahun depan. Jadi seri pertama nanti di tahun 2026. Tetap setiap hari Rabu hingga pukul 10 hingga pukul 11 untuk diskusi pelayanan obstetri dan ginekologi sehari. Sekali lagi terima kasih. Kita akhiri Tanya Apa Saja terakhir di tahun 2025 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Dr. Erlin, Dr. Pandu, Dr. Rizky. Waalaikumsalam, Matur Dr. Seto. nuwun. Terima kasih. Selamat berlibur. Sampai jumpa tahun depan. Terima kasih.